Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Tia. Nah, rame apalagi ini soal survei kepemimpinan Kompas, survei kepemimpinan nasional Kompas. iya kan sebelumnya kita udah ngomongin nih tentang Soal capres. Sekarang cawapres. Soal cawapres. Iya, kalau lihat dari trennya nih Mas, 3 nama yang paling trending tuh cawapresnya adalah yang pertama. Menurut survei Ya, menurut Litbang survei Kompas ya. Agustus, per Agustus. Ya. Nah, yang pertama paling populer itu Ridwan Kamil, Kang Emil ya. Lalu yang kedua Mas Sandiaga Uno. Sandi Uno. Lalu yang ketiga Mas Erick Thohir. Panggil Mas semua tuh ya. Bapak deh. Aduh, kalau lagi inget Bapak, kalau lagi enggak Mas. Ya berarti lo merasa dekat dengan manggil Mas itu kan. Wow. Nuansanya lebih dekat gitu loh. Kalau Tapi Bapak emang itu kesannya jauh gitu. Aku follow tiga-tiganya sih di Instagram. Wih, iya. Nah, gimana nih Mas? Kalau dari tokoh-tokoh ini nih masing-masing kan Mas Emil ini, Kang Emil ini kan. Kang Emil biasanya. Kang Emil tuh di Golkar. Pak Sandiaga Uno ini di PPP ya. Bang Sandi kalau biasanya. Aduh. Pak Erik. Mas Erik ya. Ada satu Kang, satu Mas. Kang, Mas, dan Bang. Wah, kecele mulu Mas. Terserah. Lalu yang terakhir Pak Erik ini ada di PAN ya Mas. Nah, dari ketiga nama ini nih Mas, karena mereka bertiga yang paling tren ya. Yeah. Kira-kira gimana nih kemungkinan mereka ini cocoknya dengan siapa capres ya, yang 3 nama capres yang populer kemarin kita omongin. Ini gimana nih kira-kira? Ya, yang menarik adalah yang pertama memang 3 nama, Kang Emil, Bang Sandi, dan Mas Erik itu memang memuncaki bursa cawapres. Walaupun ada nama lain seperti ada Pak Mahfud, ada juga Mas AHY gitu ya. Bahkan Mas Anies, Pak Ganjar dan Pak Prabowo juga ada ya. Iya, tapi kan ini kan kita bicara 3 besar dan kemudian 5 besar. Yang menarik itu adalah memang posisi tertinggi menurut survei Litbang Kompas itu adalah Ridwan Kamil ya 8,4%. Tapi kalau Ridwan Kamil itu kan trennya menurun kalau dari Januari, Mei, dan Agustus. Walaupun memang per Agustus dia tertinggi 8,4, tapi kalau trennya sejak Januari itu turun. Trennya. Nah, kemudian Sandiaga Uno. Bang Sandi Uno ini 8,2%. Nah, itu tapi lihat trennya juga turun. Sama ya. Kayak Kang Emil. Dari 12,4, 11,9 ke 8,2. Trennya turun sama dengan Kang Emil tadi. Dari 10,1, 9,3 ke 8,4. Walaupun dia tetap tertinggi, Kang Emil 8,4, Sandi Uno 8,2. Tapi tren keduanya itu kalau dibaca secara periodik dari membaca tren dari 3 survei terakhir itu kecenderungannya memang grafiknya itu turun. Erick Thohir itu memang posisinya nomor 3 sebenarnya ya. Per Agustus 8%. Tetapi yang menarik dari Erick Thohir itu trennya naik. Dari 3,1 di Januari, lalu 4,5 di bulan Mei, lalu di Agustus ini 8%. Trennya naik. Itu yang menarik dari 3 tokoh ini. Kemudian Pak Mahfud itu juga trennya naik dari Januari, Mei ke Agustus. Kemudian Mas AHY itu trennya juga naik dari dari Januari, Mei, dan Agustus. Nah, mari kita lihat dari masing-masing ini. Tentu kita lihat dalam konteks selain elektoral juga partai, iya. Kalau Erick Thohir itu kan dalam posisi selalu di-endorse oleh PAN. Ya. Menariknya Erick Thohir ini dekat dengan NU. Ya. Dekat juga dengan Muhammadiyah. Dekat dengan NU, secara dekat dengan NU karena dia dulu kan ketua panitia anggota PBNU, ketua panitia 100 tahun NU, kemudian masuk ke Ansor ya. Banser. Dekat dengan kalangan NU lah, bahkan kemarin ini. Tapi partai politiknya PAN. Iya, PAN kan Muhammadiyah. Iya. Itu menarik. Jadi memang itu yang menarik dari Erick Thohir. Didukung oleh PAN, tapi kemudian elektabilitasnya naik.
8 ke dari kecenderungan trennya naik. Jadi dia tuh naik setelah Sandi ya. didorong sama PAN ya. Oh, iya bisa jadi ada faktor itu, tetapi saya melihat Erick Thohir juga melakukan branding politik, panggung-panggung politik memang diciptakan oleh Erick Thohir. Itu juga dilakukan. Kalau Sandi Uno itu posisinya di partai, sekarang pindah partai dia. Dari Gerindra ke P3. Apakah trennya menurun itu? Walaupun tetap tinggi 8,2%, nomor 2 setelah Kang Emil, tapi kan trennya menurun. Apakah karena pindah partai misalnya, sehingga belum terkonsolidasi, sekarang posisinya di P3. Tapi posisinya P3 sekarang sudah berada di posisi pendukung Mas Ganjar. Bersama PDIP. Nah, sehingga posisi P3 itu dengan posisi Mas Sandi Uno di P3 tentu bagaimana mengincar posisi cawapresnya Mas Ganjar. Tapi Erick Thohir tadi posisinya sebagai PAN, sekarang PAN ada di koalisinya Prabowo bersama Golkar dan PKB tentu mengincar posisi sebagai cawapresnya Pak Prabowo itu. Tapi kemudian kalau kita lihat Kang Ridwan Kamil nih, Kang Emil ini tinggi nih, elektabilitasnya paling tinggi 8,4 data cawapres yang lain, walaupun trennya turun kalau dari periodik survei Januari, Mei dan Agustus. Nah, Kang Emil ini kan sudah masuk Golkar. Iya. Sementara posisi Golkar kan ada di koalisi. Gerindra, PKB bersama PAN. Menariknya adalah Golkar itu kan tentu ini Golkar ini nampak mempersiapkan bermain dua kaki. Kalau begini, jadi kan kita pernah bahas juga posisi Golkar ini kan satu sisi dia tuh masih bukan main, bahkan bermain tiga kaki. Dia masih posisinya Erlangga Hartarto ketum, ini kan menurut hasil Munas, Rapimnas, Rakernas, dia adalah capres dari Partai Golkar, tapi sudah menyebutkan nama Gibran dan juga Kang Emil sebagai cawapres. Kan menarik. Berarti dia siap dengan tiga, Erlangga, Gibran dan Kang Emil kan seperti bermain tiga kaki. Iya. Ya kan? Seperti minuman ya. Ya, Jadi posisi Kang Emil itu sebenarnya upaya posisi kaki yang disiapkan untuk ke PDIP sebagai pasangannya Mas Ganjar. Sehingga Ganjar Emil. Tapi posisinya sebagai, makanya Golkar menarik ya, kalau baca di sini. Lalu posisinya anaknya Pak Jokowi Mas Gibran itu disiapkan masuk sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Kalau nanti proses di MK dia menang. Tapi kan sudah diklaim sebagai bagian dari Golkar kan, walaupun dia tetap kader PDIP, tapi dia sudah mengusung itu paling tidak. Lalu tetap dalam posisi sebenarnya saya pikir belum tertutup bahwa posisi Pak Erlangga, Mas Erlangga tetap sebagai capres dari Golkar. Jadi Golkar mempersiapkan 3 skenario dengan 3 kaki. Di sisi Kang Emil sebenarnya posisinya tinggi, itu tuh disiapkan untuk kalau nanti pintu PDIP terbuka untuk Mas Ganjar, pasangan Ganjar, maka Kang Emil yang akan masuk. Ya, kan ini kan nanti semua Golkar mencoba membuka semua kemungkinan. Golkar memang partai yang kelihatan paling lincah untuk melakukan manuver politik. Saya lihat ada 3 skenario Golkar. Nah, ini berangkat dari Kang Emil. Lalu Mas Sandi Uno itu ketika pindah ke Gerindra, sekarang posisinya ada di P3. Itu lagi menunggu sekarang bagaimana posisinya dengan Ganjar. Tapi kan posisi yang Mas Sandi terkunci nih. Posisi terkunci ya, gak ada pilihan lain selama P3 bersama PDIP ya. Pilihannya kalau nanti tidak dipinang sebagai cawapresnya Ganjar, Mas Ganjar, gimana posisi Mas Sandi, kemudian posisi P3-nya. Nah, jadi lalu posisi AHY. Posisi AHY ini tentu menarik karena termasuk trennya naik gitu ya. Urutannya juga masuk posisi 5 besar begitu ya. 6 besar. 6 besar. Oh ya, sorry, 6 besar ya. 1 2 3 4 5. Oh, enggak, posisinya kita Mas Aniesnya kita lah. Posisi 1 2 3 4 5 kalau posisinya 5 kalau dengan mengasumsikan Mas Anies kan sudah sebagai capres ya. Dan Pak Ganjar ya. Oke. Jadi posisi AHY
Agus Harimurti Yudhoyono ini menarik untuk lihat bagaimana dia sebenarnya dengan posisi jadi di koalisi perubahan ini tetap bergening posisi sebuah menjadi cawapresnya Mas Anies. Iya. Nah, ini kan arahnya ke sana. Sementara Pak Mahfud ini kan belum dipinang partai siapa-siapa. Nah, trennya juga naik ya, walaupun kecil kalau dibandingkan potensial cawapres yang lain. Iya. Tetapi Pak Mahfud itu kan punya dua bidikan kalau kita lihat. Pak Mahfud punya ini, dia bisa ke Ganjar ya, Prabowo Ganjar Mahfud gitu. Karena posisinya ini pas. Ganjar Mahfud kan ini kan juga menarik untuk menguatkan basis di Jawa Timur misalnya kan, untuk kalangan NU misalnya kan Ganjar Mahfud menarik. Tapi juga Pak Mahfud juga diincar juga oleh Pak Prabowo, Prabowo Mahfud. Itu menarik. Karena Pak Mahfud itu membuka diri ya, nampaknya membuka diri kalau nanti dengan Prabowo dan juga dengan Ganjar, tapi menutup pintu dengan Anies. Nah, itu dinamika elektoral dari 5 tokoh ini. Tetapi kan kita lihat bagaimana posisi cawapres ini menjadi kartu hidup ya, maksudnya ketika nanti memang bergantung bagaimana arah koalisi, karena kan partai-partai itu berkepentingan untuk menempatkan kadernya atau calon yang di-endorse itu masuk dalam bursa capres, entah itu sebagai capres atau cawapres. Kalau capres sudah fix sih kan, ibaratnya 3 tadi ya. Nah, tapi kan partai-partai yang lain juga berambisi untuk menetapkan tadi nama-nama ini sebagai cawapresnya, atau juga bisa di luar nama-nama ini. Misalnya ada posisi lain tuh yang ada yang belum masuk radar surveinya. Kompas sebenarnya Mas Gibran. Iya, Mas Gibran. Gimana posisinya? Kan belum masuk radar nih, karena memang ini kan baru muncul belakangan ketika isu MK segala macam itu kan baru muncul belakangan. Makanya itu sangat berubah, karena memang penentuan cawapres itu memang memang melihat elektabilitas, tapi juga melihat bagaimana nanti kecocokan figur 2 orang ini. Jadi elektabilitas ya, tapi nggak semua, itu lobby elit partai politik seperti apa. Nah, karena memang kalau dari Kompas ini kan menarik, pemilih itu memilih pasangan capres cawapres karena alasan sosok wakil presiden itu hanya 3,3%. Lebih kecil ya berarti ya, justru yang lebih dominan karena sosok presidennya, karena sosok capresnya itu 29,3%. Walaupun yang paling besar adalah tadi paket pasangan capres cawapres tetap yang dilihat sebagai satu kesatuan pasangan. Paket pasangan ini kan sosok yang memilih sosok paket pasangan lengkap ini kan pertimbangannya 60,6% kalau menurut survei Kompas. Jadi orang lihat pertimbangan utama emang sosok pasangan ini, sehingga posisi cawapres itu menjadi penting. Kalau faktor elektabilitasnya kan nggak terlalu banyak berpengaruh. Ya? Berarti lebih ke figur. Tapi ketika nanti digabungkan, ini kan bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Ibaratnya capres dan cawapres, ibaratnya elektabilitasnya capresnya 30%, elektabilitas cawapres 40, lalu 30 tambah 40, bukan begitu. Tapi capres dan cawapres ketika dipasangkan ya, itu harus bisa ada efek multiplier dari elektabilitas. Karena orang melihat kan misalnya 30-40 misalnya, misalnya asumsi kan sekarang rata-rata 30. Lalu rata-rata ini kan 10 asumsi ya. Iya. 30 tambah 10 misalnya. Itu syukur 40. Kalau bisa 30 harus 50% bersatu kan. Iya. Dengan basis kalau bursa survei kan basis terpilihannya kan rata-rata capres 30% ibaratnya. Ini 10%. Jadi 30 plus 10 bukan jangan sampai nanti justru di bawah dari 30. Kan matematika elektoral itu pemasangan capres bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Bukan 30 tambah 10 sama dengan 40. Nah, dengan basis elektoral 30 dan 10 bagaimana jadi multiplier menjadi katakanlah 50% bersatu, karena memang untuk kemenangan. Bisa jadi 30 tambah 10 bisa jadi turun. Karena tadi kan orang melihat
paket pasangan, pasangan Apple tetap sebagai pasangan, sebagai duit tunggal capres dan cawapres, sehingga ada hubungan komplementer, saling melengkapi. Nah ini makanya ketika sudah ada capres, nah cawapres ini juga dipikirkan bukan hanya elektoral, itu dilihat juga, tapi lebih ketika nanti berpasangan, bagaimana chemistry, kecocokan, sehingga ketika orang melihatnya ketika paket kan, ketika paket misalnya saya sendiri atau Via sendiri, mungkin orang melihatnya berbeda. Tapi kalau saya dan Via bergabung, mungkin itu nanti punya nilai, punya added value yang kemudian menjadi daya tarik elektoral. Nah, berarti itu kan yang jadi poin utamanya itu dari kecocokan sosok tersebut kan. Tapi di lain sisi itu seberapa besar sih ini peran parpol itu yang kemudian bisa ngedorong si tokoh-tokoh ini gitu, Mas? Maksudnya berarti apakah nggak dilihat gitu? Parpol ini dalam posisi kan sekarang sebagai endorse. Dia mengendorse. Dia ingin, tapi pasti parpol punya rasionalisasi. Misalnya PAN, mengapa Erick Thohir kenapa PAN itu bergabung dengan Gerindra, bergabung dengan poros Prabowo, saya pikir karena memang mengkalkulasi bahwa Erick Thohir itu adalah salah satu tokoh yang cocok berpasangan dengan Pak Prabowo, punya efek elektoral, saling melengkapi, komplementer, punya chemistry. Nah, itu pasti. Terus juga Golkar endorse ya berarti. Ya, Golkar juga pasti bergabung ke Pak Prabowo, pasti punya intensi untuk mengusung Gibran dan juga mungkin Erlangga. Erlangga kalau memang nggak bisa ya udah, misalnya kalau nggak diterima, Golkar dan PAN keluar lagi dari koalisi kan bisa saja. Iya masih bisa ya? Masih bisa. Dari Golkar sama PAN daripada calon saya, aku Erick Thohir nggak diterima oleh PAN, juga Golkar punya sama, Gibran nggak diterima atau misalnya buat Golkar sama atau misalnya Ridwan Kamil juga nggak diterima oleh Mas Ganjar atau PDIP misalnya. Ya daripada ini ya lebih baik Golkar sama PAN bergabung saja bentuk poros keempat misalnya. Oh berarti konfigurasi koalisi bisa berubah tergantung memang tawaran-menawaran soal cawapres. Sehingga tapi kalau tingginya adalah tokoh yang di-endorse atau kader yang di-endorse, figur yang di-endorse atau kader yang di-endorse itu harus jadi masuk dalam bursa capres cawapres, itu kalau tingginya. Tapi kalau nggak bisa masuk, ya di mana benefitnya dihitung? Tetap bergabung dalam koalisi walaupun kadernya atau figur yang dia usung tidak masuk dalam pasangan capres cawapres, atau ya bentuk koalisi baru, atau bergabung koalisi yang kira-kira punya benefit elektoral, karena buat partai kan kepentingan tertingginya tetap memenangkan pemilu legislatif. Karena buat apa memenangkan capres tertentu misalnya, tapi belum masuk parlemen. Kalau tidak punya daya ungkit, tidak merupakan insentif elektoral buat partainya, ya kan? Semua partai itu kenapa misalnya sekarang PDIP tinggi, ya dalam hasil semua survei, mana Gerindra tinggi, karena memang sosok Ganjar, selain memang dia punya struktur partai yang rapi, terkonsolidasi ya, tapi kan ada faktor figur. Dulu figur Jokowi, ada sekarang figur Ganjar, itu menguatkan, punya efek elektoral kepada PDIP karena kader partai. Begitu juga Gerindra sekarang bertengger di nomor 2 semua hasil survei karena juga ketokohan figurnya, kekuatan figurnya Prabowo. Nah, partai-partai ini juga ingin punya efek itu, sementara tidak semua kader partai bisa dia masukkan. Misalnya kayak ini di luar non kader kan seperti Mas Anies itu kan non kader. Tapi kan partai berkepentingan. Jadi kepentingan utama adalah memenangkan pemilu legislatif. Ketika dia mengendorse, mencalonkan itu bagian dari pertama punya daya elektoral kepada partainya. Jadi partainya menang, capres yang didukung menang, itu yang keuntungannya kan jadi multiple, jadi berlipat ganda. Jangan sampai kita memberikan dukungan kepada capres justru partainya kalah atau tidak punya, kan dirugikan. Pengennya simbiosis mutualisme ya. Iya, ada simbiosis, tapi yang pertama partai dulu yang menang. Iya, partai dulu yang menang, baru capres yang diusung menang. Karena ketika itu nanti ada sharing power di situ, ya. Tapi kan rasanya asin. Kan ranking tertingginya itu kan menang pileg, menang pilpres. Berikutnya kan menang menang itu maksudnya hasilnya optimum ya.
hasil pileknya optimum, oke. Pilpresnya nggak dapat misalnya. Iya. Nah, tapi kemudian pilpresnya dukung, misalnya pilpresnya menang, tapi kemudian partainya tidak lolos parliamentary threshold misalnya, kan nggak tidak punya daya. Jadi kenapa partai itu punya tuntutan untuk memasukkan kadernya sebagai atau yang dia dukung. Makanya sekarang tarik menariknya adalah bagaimana posisi tokoh-tokoh tadi figur sebagai cawapres, baik buat Ganjar, buat Prabowo, buat Anies. Nah, karena memang daya tariknya situ. Tapi kalau menimbang nanti ketika kadernya pasti PAN mau Erick Thohir untuk Prabowo. Golkar ingin ya sekarang main nih mencoba masuk sini. Oke, Erlangga, bagaimana Pak Erlangga dan mendukung. Bagaimana bersiap-siap buat Gibran. Tapi juga sedang buka komunikasi dengan PDIP atau Ridwan Kamil. Ya, tapi mana yang jadi? Semua pasang 3 kaki. Semua pasang 3 kaki. Golkar pasang 3 kaki. PAN itu pasang 2 kaki misalnya. Bermain 2G1 mengendorse skenario pertama Erick Thohir. Jadi Prabowo. Tapi kalau Erick Thohir tidak jadi, gimana? Apakah tetap di Prabowo atau mengajak Golkar atau mengajak partai lain bikin poros baru? Nah, misalnya, atau berpindah ke partai lain ketika misalnya kalau tidak dapat posisi cawapres ada power sharing yang lebih konkret misalnya. Nah, PKB juga gitu. PKB sekarang kalau nanti bukan Caimin sebagai cawapresnya, buat apa bertahan bersama Prabowo kalau tidak ada benefit politik, tidak ada benefit elektoral, tidak ada sharing power yang didapat. Semua kan ditimbang. Oh ya paling tinggi kan menang hasil pileknya optimum, pilpresnya juga menang. Power sharingnya dapat banyak. Kemenangan kan akumulasi kemenangan. Akumulasi kemenangan kalau menang semua. Tapi kan paling tidak power sharingnya ada. Kan ini kan soal partai-partai ini kan pragmatis saja. Soal takaran kemenangannya berapa? Takaran kemenangan bisa absolut bulat atau berapa persen. Tapi kan tetap ada kadar kemenangannya. Jangan kemudian jadi loser, jadi the winner. Itu to be the winner ini yang secara pragmatis mendorong partai-partai. Makanya sekarang ketika orang tarik ulur siapa ini karena memang targetnya pada harus menjadi pemenang. Nah, pemenang itu adalah ya minimal rumahnya sendiri menang, partainya itu harus punya bukan hanya masuk parlemen tapi juga punya hasil pileg yang memang optimum secara proporsional. Iya sih. Nah, kembali lagi nih Mas ke soal tren bacawa pres tadi nih Mas. Kan ada 3 nama nih yang utama. Nah, kalau menurut Mas Ari nih, dari sosok-sosok ketiga ini tuh kita main cocok-cocokan deh Mas. Oh iya, main cocok-cocokan nih. Kalau menurut Mas Ari gimana nih? Dari Kang Emil, kiranya cocoknya sama siapa nih kalau lihat dari sosoknya? Simulasikan saja nanti. Nah, kalau cocok-cocokan kan nanti itu pemilih nanti simulasinya karena ada soal karakternya ketemu, ada faktor wilayah, Jawa luar Jawa atau segmen pemilihnya seperti apa. Itu kan nanti menjadi variabel tadi membangun chemistry yang satu paket. Iya sih, nanti kalau Mas Ari jelasin barangkali nge-spill terlalu banyak nge-spill. Nah, misalnya sekarang siapa? Erick. Erick kan sekarang paling dekat dengan posisi dengan Pak Prabowo. Erick kan posisi paling dekat dengan Pak Prabowo. Kalau dipasangkan gimana? Ini kan posisi dari segmen pemilih. Segmen pemilihnya tentu Erick Thohir, Prabowo sudah bagus di pemilih muda, pemilih pemula. Erick Thohir karena selama dekat dengan dunia olahraga, dengan sport, dulu ngurus basket, sekarang ngurus PSSI, yang ngurus bola, itu dekat dengan orang muda, ya. Itu bisa menguatkan penetrasi kepada pemilih muda dari basis menguatkan segmen pemilihnya untuk Pak Prabowo. Ya, itu satu. Kedua, soal bagaimana sama-sama menterinya Pak Jokowi. Setelah saya melihat, misalnya setelah Pak LBP, menteri yang juga banyak memberikan ruang cukup leluasa itu adalah Pak Erick Thohir. Cukup sering di panggung depan itu kan sering tampil bersama Pak Jokowi. Ya, di samping prestasi juga. Ya. Tapi menarik adalah ketika bagaimana ketika Erick Thohir berpasangan dengan Pak Prabowo. Ini kan banyak variabel. Yang tadi tapi Pak Erick Thohir juga luar Jawa juga dilihat, kan dia orang Lampung. Pak Prabowo juga. Itu faktor-faktor itu dihitung. Kalau pasangan dengan Pak Prabowo, Erick Thohir kuat di ekonomi.
apa namanya pembangunan ekonomi kan dia Menteri BUMN. Iya. Sementara Pak Prabowo kuatnya adalah di Pertahanan, keamanan misalnya. Itu kan komplementer. komplementer. Nah, sekarang kalau misalnya Kang Emil dengan Mas Ganjar, ini menarik. Ini kan soal segmen pemilih dan teritorial basis pemilih teritorial di teritorial mereka. Ini Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat. Mas Ganjar itu kan kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, tapi lemah di Jawa Barat, Banten. Bisa dibawa dari ungkit ya. Sehingga ketika ada Kang Emil itu punya efek tambahan elektoral untuk menguatkan basis teritorial untuk Jawa Barat, Banten. Nah, kan menarik, apalagi ini dua-duanya gubernur kepala daerah. Kang Emil sangat populer di Jawa Tengah, Jawa Barat. Mas Ganjar sangat populer di Jawa Timur. Nah, seperti apa yang akan paling pas untuk nanti Kang Emil? Nah, posisi sekarang adalah atau menjadi kalau Kang Emil karena posisi Golkar sekarang ke Pak Prabowo misalnya, ya Kang Emil dengan Pak Prabowo itu kan kuatnya sudah itu sama, irisan segmen pemilihnya kan Pak Prabowo itu kuatnya di Jawa Barat, Banten gitu ya. Nah, tapi kalau Kang Emil masuk kan, buat apa gitu lah. Nah, Kang Emil justru punya daya komplementer melengkapi ketika dari basis elektoralnya ya. Kita belum melihat kapasitas ya dari sisi kalau dengan Mas Ganjar misalnya. Nah, kalau Sandi, Mas Sandi, Kang Sandi kalau dengan ke posisi sekarang ada di porosnya Mas Ganjar. Menarik juga Mas Sandi Uno untuk menjadi pasangannya Mas Ganjar. Ya, karena satu apapun Sandi Uno itu dulu calon wapresnya Pak Prabowo di 2019. Dia punya modal elektoral. Karena dia punya pengalaman sebagai cawapres, apapun punya pemilih loyal, punya pemilih dulu di 2019, punya modal itu. Satu, ya. Sehingga kalau Mas Ganjar bisa memastikan pemilih Pak Jokowi absolut ke Mas Ganjar semua, pemilih Pak Jokowi 2019 memastikan 90% lebih ya, hampir bulat masuk ke Mas Ganjar semua, bahwa bisa memastikan itu, menggeret semua pemilih Pak Jokowi, dan kemudian Mas Sandi mengambil sebagian pemilihnya Pak Prabowo di 2019 yang sebenarnya lebih memilih suka dengan Sandi, figur Sandi yang muda, itu tentu bisa membuat penguatan elektoral buat Pak Mas Ganjar. Apalagi dua orang ini kan kemudian Mas Sandi juga dekat dengan olahraga, dekat dengan milenial, orang muda. Itu bisa melengkapi juga, bisa saling menguatkan. Selama ini kan Mas Ganjar kan agak kenapa Mas Ganjar dibandingkan Pak Prabowo kan lemah di pemilih, bukan lemah, lebih daya tariknya lebih kuat Pak Prabowo daripada Mas Ganjar. Tapi dengan Pak Sandi ketika dipasangkan, pemilih muda, pemilih pemula mungkin lebih suka. Nah, ada efek itu. Jadi dari sisi latar belakang wilayah misalnya, dari posisi latar belakang di asal, Mas Sandi kan dari Sumatera. Ya kan, Ganjar orang Jawa. Ini kan Jawa dan luar Jawa, komposisi Jawa luar Jawa menarik. Karena kan posisi Mas Ganjar kan lemah. Posisi Ganjar itu kuat di Jawa, tapi lemah di luar Jawa. Maksudnya kalah dibandingkan Prabowo. Jadi butuh sosok yang butuh sosok yang kuat di luar Jawa. Posisi Mas Sandi kan bisa di situ. Kalau Ridwan Kamil tadi posisinya hanya di daerah Jawa Barat saja, perebutan Jawa. Jawa Tengah bagian ke timur itu basisnya Mas Ganjar. Tapi Jawa Barat ke barat, Jawa ke barat itu gimana diolah oleh Ridwan Kamil. Tapi kalau Sandi Uno bicara Jawa dan luar Jawa, karena dia representasi tokoh, punya background latar belakang, asal wilayahnya adalah Jawa dan luar Jawa, tentu bisa menggait basis pemilih. Nah, itu misalnya kalau gitu ya. Terus juga Agus Harimurti Yudhoyono, AHY kalau saya melihat sekarang dari posisi di koalisi perubahan, posisinya Mas Anies,
dari semua kader Mas Anies non partai. Iya, non partai. Non partai, bukan dari Nasdem, bukan dari PKS, bukan dari Demokrat. Sepatutnya, sebaiknya memang kadernya cawapresnya harus dari partai. Dari partai. Ya. Dan Harus ini selalu begitu ya, Mas? enggak, saya menimbang paling enggak ya ada unsur partainya lah. Karena apapun mesin partai nanti akan melalui menggerakkan. Dan Mas AHY ini paling potensial dibandingkan dari tokoh dari Nasdem, dari PKS atau dari Nasdem dan PKS. Karena satu, sosoknya lebih muda. Ya, dekat dengan milenial ya. Mas Anies itu juga termasuk agak lemah nggak suka milenial, sosoknya ini bisa. Ya, satu dia seorang partai dekat dengan milenial. Dan juga dari brand komposisi capres cawapres, Mas Anies kok representasi agamis. Islam politik, religius. Ya kalau tokoh religius, tokoh agamis, religius. Kalau Islam politik gitu ya. Sementara kalau Mas AHY kan nasionalis, jadi komposisi juga menarik. Jadi agamis sama nasionalis dipasangkan kan menarik. Nah kalau dari apa lagi yang belum nih? Yang Pak Mahfud. Oh iya. Pak Mahfud itu kalau dipasangkan dengan Mas Ganjar itu memastikan bagaimana basis suara NU bukan hanya Jawa Tengah dan Timur, tapi basis suara NU bisa pastikan bulat ke Mas Ganjar karena dia tokoh NU, tapi juga bagaimana dia sebagai panglima hukum kan ya punya tabir anu kesana. Itu karena lebih ke basis NU-nya. Kalau ke Pak Prabowo juga justru akan lebih menguatkan karena Pak Prabowo itu keamanan pertahanan dengan hukum yang kuat, apalagi problem hukum ke depan menjadi tantangan. Posisi dia sebagai orang yang sangat firm untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tentu lebih pada penguatan kapasitas dari sosok capres ya. Capres baik botu Mas Ganjar atau Pak Prabowo, sosok Pak Mahfud itu menguatkan kapasitas karena dia adalah lihat orang yang punya integritas, jujur, bebas korupsi, penegakan hukum segala macam, kan sosok yang bersih dan berintegritas. Itu punya kapasitas itu yang nanti bisa disandingkan dengan menguatkan sosok Mas Ganjar, kalau dengan Mas Ganjar atau dengan Pak Prabowo, dengan sosok Pak Prabowo. Tapi kan nanti bergantung bagaimana matematika pemasangan capres dan matematika koalisi. Kan dua hal. Koalisi, ya. Bagaimana hitung-hitungan matematika pemasangan capres cawapres juga matematika soal konfigurasi koalisi, karena intinya adalah kita nih harus saling berkompromi mencari win-win. Intinya semua partai kan ingin semua partai pengen the winner, to be a winner, tidak mau jadi loser. Iya. Ini yang menarik ini, talking about the winner ya, parpol gitu. Apakah mereka juga mempertimbangkan? Aku sih berharapnya sangat idealis sih mereka, maksudnya kan Indonesia tentu bakal punya tantangan banyak kan di masa mendatang, dan parpol tuh dan sosok-sosok ini tuh pasti ngebaca hal itu kan? Apa gimana sih? Apa hanya sebatas elektoral itu kritik doang? Kita, Pia. Memang partai-partai semua ini cenderung pragmatis. Nah, itu dia tuh. Pragmatis, taktis, ya. Pertimbangannya ke sana. Hal pragmatis, taktis karena how to get the win. How to win ya. Bagaimana to be the winner gitu loh. Itu targetnya adalah menang. Jadi jangan sampai gimana kalah, itu kamus mati kalau buat partai politik. Bagaimana to be the winner, meraih kemenangan, itu pertimbangan partai sangat pragmatis. Ketika memilih partai capres cawapres, pertimbangan itu pertama soal menang dulu. Ngomongin elektoral dulu yang utama. Karena menang elektoral. Satu kan ya 3 hal. Satu, popularitas. Tokoh-tokoh ini kan soalnya kenapa capres yang 3 ini punya populer. Iya. 2, punya elektabilitas. Banyak Mbak Puan populer tapi tidak punya elektabilitas. Beda dengan Ganjar, populer punya elektabilitas. Populer belum disukai. Populer pasti terkenal tapi belum tentu dipilih, belum tentu di vote. Ini kan ada popularitas, ada elektabilitas. Yang berikutnya kan soal isi tas.
isi tas atau logistik. Iya. Bagaimana itu penting karena itu 3 variabel utama untuk menang. Yang penting menang dulu. Bagaimana nanti kepemimpinan ke depan tuh kumaha nantilah. Kumangke lah. Nah, bukan itu proses kita, itu demokrasi elektoral kita yang sangat pragmatis. Pertimbangannya apa namanya menang. Gimana menang? Bukan secara apa namanya bukan pertama-tama memikir kebutuhan bangsa ini ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk tantangan ke depan butuh sosok pemimpin begini, baru kemudian dicari siapa atau pemimpin yang bisa menjawab kebutuhan dan tantangan Indonesia ke depan. Tapi kan cari tokohnya yang populer, yang yang punya keterpilihan baik, kemudian dia dipaksa untuk bisa menjawab tantangan ke depan. Yang baik yang mana sih sebenarnya? Yang pilih dulu tokohnya. Ya itu kan tantangan demokrasi di zaman era populisme hari ini. Ya memang karena untuk memilih pemimpin itu pertama yang disukai dulu. Yang populer dulu. Yang populer, yang suka dulu, yang disukai, yang disukai publik, kemudian populer dan punya daya keterpilihan. Bukan karena memang kalau bicara kemampuan kapasitas kan banyak yang mampu. Tapi kan kemudian tapi kan itu makanya nah kita berharap bahwa untuk sampai capres dipilih memang 3 orang ini memang punya kemampuan pasti, tapi paling tidak punya popularitas, elektabilitas, kemudian itu ya kalau kita tuh kita tanya masing-masing nantilah. Tapi paling tidak makanya pertimbangan, karena memang pertimbangan soal kebutuhan Indonesia ke depan paling tidak menjadi pertimbangan partai untuk ketika memilih cawapres. Maksudnya aku nggak tahu parpolnya apakah jadi pertimbangan itu apa. Jadi kita berharap bahwa partai-partai itu bukan elektabilitas cawapres bukan pertimbangan utama. Tapi harusnya bagaimana ketika dia dipasangkan, jadi soal kapasitas pemimpin nasional ke depan, pasangan capres-cawapres ini tentu menjadi pertimbangan utama partai, sehingga nanti akan menimbang kecocokan paket pasangan yang memang menjadi pasangan pemimpin nasional yang memang bisa menjawab kebutuhan ke depan. Nah kan kompleks tantangan ke depan. Bagaimana tantangan ekonomi? Ya, Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Opportunity-nya sekarang. Kita punya bonus demografi. Puncaknya 2030, nanti gimana menuju Indonesia Emas 2045. Lalu kita punya tantangan bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita. Pak Jokowi sudah mengalami soal hilirisasi, tapi masih banyak kritik soal itu. Bagaimana memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam kita itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bagaimana apa yang sudah capai Pak Jokowi dengan infrastruktur segala macam juga diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Karena tadi pencapaian bonus demografi, dengan bonus demografi yang kita miliki, dan untuk mencapai Indonesia Emas tentu pembangunan sumber daya manusia. Dengan tantangan stunting hari ini, pendidikan kita sangat kompleks. Kompleks banget. Nah tentu itu menjadi pertimbangan partai. Sekarang sudah dapat 3 capres, Ganjar, Prabowo, Anies. Nah sehingga cawapresnya itu kita berharap bahwa elektabilitas bukan pertimbangan utama, tapi bagaimana menimbang kecocokan, tapi juga kebutuhan. Sehingga sosok pemimpin yang nanti dipilih itu memang pasangan yang memang bisa saling melengkapi, ditunggal, yang bisa kompak bekerja, untuk mendukung pencapaian Indonesia, melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan sekarang, oleh Pak Jokowi 2 periode, dan kemudian bisa melompat. Nah itu yang sebenarnya itu yang kita titipkan kepada partai-partai, sehingga elektabilitas, tapi tentu mari kita cari tokoh-tokoh partai yang tokoh-tokoh yang memang menjadi pasangan capres cawapres nanti, yang nanti sosok cawapres ini adalah sosok yang betul-betul melengkapi, melengkapi sosok ini sehingga menjadi chemistry dan pasangan ini sehingga menjadi ditunggal yang bisa menjawab kebutuhan bangsa ke depan. Dan yang menarik juga dari survei Litbang Kompas ini kan, untuk posisi cawapres kan
undecided voters atau yang masih rahasia tidak menjawab itu kan masih Masih banyak. tinggi sekali 44%. Iya nih banyak banget. Artinya apa? Justru ini menjadi ruang publik tidak terlalu soal Cawapres siapa ini. cawapresnya, karena memang yang dilihat dominan adalah capresnya. Capresnya. Tapi ketika sudah menjadi pasangan, itu menjadi sesuatu yang holistik dilihat, lengkap. I see, Nah itu, sehingga nanti pasangan ini sehingga menjadi pasangan yang bisa mewujudkan mimpi Indonesia ke depan. Itu kita lihat kan. Beda kan, misalkan bagaimana Pak Prabowo dengan siapa, Mas Ganjar dengan siapa pasangannya, Mas Anies dengan siapa. Sehingga ketika dipasangkan itu menjadi sosok yang nanti satu kesatuan yang memang bukan matematika 1 tambah 1 menjadi 2, bukan Pak Prabowo tambah sosok Wapres menjadi yang suatu pertambahan matematika biasa, atau Ganjar dengan siapa, Mas Anies dengan siapa, bukan matematika ini, tapi matematika pemasangan capres yang memang nanti bisa secara kumulatif bisa memberikan dampak kekuatan figur yang memang diyakini publik, diyakini pemilih, memang ini bisa membawa Indonesia ke depan, melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi sekarang, sehingga keberlanjutan itu berlangsung, karena kita nggak mau mundur. Ya, tentu keberlanjutan kita ingin, tapi keberlanjutan tentu dengan memastikan bahwa apa yang sudah dicapai Pak Jokowi itu terus berlanjut. Tapi juga stabilitas politik, stabilitas ekonomi itu juga perlu terjaga. Sehingga inilah jadi dengan banyak sosok cawapres ini, jadi semua capres-cawapres atau semua partai ingin bahwa pasangan jagoannya menang. Nah, tetapi paling tidak kita bisa menitipkan pertimbangan menang itu harus juga memasukkan unsur soal tadi mencari pasangan capres, mencari sosok cawapres yang bisa menjadi pasangan ideal buat capres, sehingga menjadi pasangan yang ideal, sosok yang bisa mendampingi, karena kan bukan ban serep. Cawapres bukan ban serep, capres, wapres itu bukan ban serep, tapi adalah duit tunggal yang memang bisa mengimbangi, bagaimana saling melengkapi, ada chemistry, sehingga kapasitasnya di kapasitas yang bisa membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Oke. Ini balik lagi ke soal tren ini, Mas. Cawapres pasti ini bakal berubah kan? Nah, seluruh pasti berubah, masih dinamis. Pasti dinamis, dan sekarang pun belum jelas juga nih koalisinya nih, Mas. Aku nggak tahu sih Pin bahas koalisi nih, Mas. Tapi gimana ya? Ini bukan tempatnya kayaknya. Ya, jelas kita bicara cawapres itu juga termasuk sebenarnya variabelnya adalah karena faktor jadi tentu akan sangat berpengaruh. Jadi konfigurasi koalisi final dari partai-partai ini itu akan sangat ditentukan siapa sosok cawapres yang akan mendampingi baik Mas Ganjar, Prabowo atau Pak Prabowo atau Mas Anies. Karena memang partai itu tadi punya kehendak menempatkan cawapres itu ke kadernya atau tokoh yang dia usung. Jadi variabel jadi cawapres ini, sosok cawapres ini dalam konteks konfigurasi partai-partai dalam membangun koalisi secara menuju ke finalnya nanti, sebenarnya cawapres ini, penentuan cawapres ini menjadi variabel yang akan bersifat dependen bagi menentukan untuk konfigurasi capres-capres itu, konfigurasi partai-partai koalisi. Jadi yang membuat sekarang, makanya gini, koalisi masih sangat 3 blok ini ya, 3 blok koalisi, 3 poros koalisi di porosnya Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Mas Anies ini itu masih bisa berubah, sangat cair. Karena memang justru mereka masih terlalu menawar soal siapa cawapresnya. Jadi masih sangat cair, masih sangat dinamis, masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Pasangan cawapresnya juga masih bisa berubah. Ini masih sangat dinamis lah. Kita nggak tahu bagaimana nanti ketika putusan MK mengabulkan soal usia
yang minim 35. 35 dan 70. Tapi kalau nanti mengabulkan juga yang 70 tahun misalnya. Mengabulkan yang 70 tahun, itu kan bisa membahayakan. Iya, Pak Prabowo nggak Ya bisa iya, makanya kan kita ya oke nanti ada batasan usia. Batasan usia cawapres adalah 70 tahun. Usia minimal adalah misalnya 30 tahun misalnya. Itu ibaratnya jadi Pak Prabowo teranulir, Mas Gibran malah bisa masuk. Kan atau nanti kalau dibayang, makanya ini sangat masih sangat cair. Atau nanti misalnya kita nggak tahu bagaimana perkembangan ini. Misalnya nanti koalisi perubahan. Ini kan kemarin ada wacana Ganjar Anies. Iya. Menarik, walaupun hanya bayang-bayang saja. Iya. Walaupun bayang-bayang itu maksudnya secara di atas kertas bisa saja Ganjar Anies. Tapi di lapangan kan ini basis pendukung dan pemilih Ganjar dan basis dan pendukung pemilih Anies kan sesuatu yang berseberangan nih. Iya. Dan ini berseberangan secara ideologis. Iya. Ya kan? Karena pemilih Ganjar, pemilih Anies itu cenderung pemilihannya ideologis. Nah, yang memang satu berbasisnya nasionalis, dan ini berbasis lebih ke basisnya religius gitu misalnya. Itu kalau ini bisa terjadi bagus. Kalau bisa terjadi kan makanya angan-angan saja. Tapi ketika itu terjadi misalnya, karena lagi kemarin kan pertemuan tuh Mas Anies ketemu Surya Paloh, habis ketemu Pak SBY. Hari ini juga mau ketemu nih. Iya, ini kan lagi gencar nih koalisi perubahan. Misalnya itu terjadi misalnya, kan ini kan harus masuk ke PDIP. Kadang Mas Anies mengatakan kan ya tergantung koalisi masih beda. Iya. Ya nggak bisa dong menjadi Ganjar Anies. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang elektabilitasnya misalnya nanti disurvei lagi di bulan Oktober atau nanti ada survei lagi, berubah. Penderungannya Mas Ganjar cenderung menguat, terus menguat. Mas Anies itu stagnan cenderung turun. Nah, kalau opsinya tentu partai-partai ini kan ingin menang. Iya. Ya, tentu partai-partai ingin menang. Tadi kan ingin mengukur bagaimana efek koalisi perubahan, bagaimana dampak elektoral, ya, dampak stagnasi elektoralnya Mas Anies punya dampak nggak terhadap elektoral partai? Ketika punya dampak, ya kita pikirkan ulang nih koalisi. Iya. Kalau nggak gabung saja dengan PDIP, ya, siapa yang bergabung? Nasdem bisa bergabung. Nah sekarang kalau PKS sama PDIP bergabung, saya sulit membayangkan. Ya, karena punya basis pemilih yang secara ini kan kontras nih. Iya. Pemilihnya PDIP dan pemilihnya PKS nih kan. Iya. Ya kan kontras. Itu sulit membayangkan kalau misalnya Ganjar Anies berpasangan bagaimana. Kalau di Nasdem mungkin mudah gabung misalnya. Di PKS gimana membayangkan PKS berkoalisi di Pilpres ya. Kalau di Pilkada banyak. Karena tergantung. Kalau di Pilpres sulit membayangkan itu. Bagaimana juga pemilihnya bisa menerima. Kalau terjadi itu bagus-bagus saja. Tapi kan masih jalannya masih panjang. Pertimbangannya banyak sekali. Kalau masuk Demokrat ke PDIP, itu kan harus ketemu dulu Bu Mega sama Pak SBY. Nah, mungkin nanti terjadi koalisi baru yang cocok dengan ini. Makanya ini ketika politisi PDIP Pak Said Abdullah melontarkan membayangkan kalau Ganjar sama Anies, itu koalisi udah partai-partai di koalisi perubahan udah berubah lagi, udah kasak-kusuk lagi karena ini masih sangat cair. Nah, persis karena tadi kan posisi mendefinisikan posisi capres, mendefinisikan siapa cawapresnya, juga nanti akan itu capresnya dulu. Itu capresnya sekarang akan menentukan arah koalisi. Sekarang sudah terbentuk 3 blok. Kalau dulu 4 blok kan, sekarang sudah 3 blok, 3 poros. Capres akan menentukan koalisi. Nah, berikutnya cawapres akan memfinalisasi konfigurasi, memfinalisasi proses koalisi kan, tarik menariknya di situ. Apakah Anies tetap 3 poros, Prabowo, Ganjar, Anies, ya, atau nanti muncul koalisi baru, Golkar sama PAN, atau tadi misalnya Nasdem sama Demokrat sama PKS sama Demokrat. Nah, bisa jadi. Jadi ini masih sangat cair karena karena partai-partai itu yang menjadi mencari titik temu. Partai-partai itu menjadi titik temu
yang buat masing-masing partai-partai itu titik optimum untuk kemenangan partainya yang mana. Tapi jujur itu bikin pusing sih Mas. Ini kapan sih kira-kira finalnya nih? Lah iya, itu yang kita capek. Jadi kita bikin copras capres Iya. ya. Siapa yang ini siapa, tapi kemudian kita jauh lagi kita pikirkan figur. Iya. Ya, siapa yang bisa menang. Kita nggak berpikir bagaimana gagasan. Iya kan itu Bagaimana ide gagasan untuk Indonesia ke depan ya. Betul. Oke, kalau melanjutkan Pak Jokowi, keberlanjutan apa? Yang mau dilanjutkan bagi apa? Terus kayak Yang gimana? melanjutkan bagaimana? Iya. Nah, tantangannya Pak Jokowi 10 tahun ke belakang sama nanti 10 tahun ke depan itu berbeda, 5 tahun ke depan. Itu berbeda. Bagaimana strateginya? Itu masih big question. Kita hanya bicara figur seperti aja, mohon maaf. Ini seperti bukan memilih kucing dalam karung, seperti memilih apa namanya ikan dalam akuarium. Gimana ya? Ya kita tahu ikannya kelihatan, tapi akhirnya kita hanya bisa memilih tergantung penjual ikannya di akuarium itu masukkan ikan yang mana kan. Kita nggak. Jadi memang posisinya adalah kita dibuat bingung, kita jauh dari mestinya. Sekarang kan eranya udah, makanya ketika kemarin ada BEM UI mengundang untuk debat capres itu menarik karena memang oke, bagaimana rumitnya konfigurasi penentuan capres cawapres dan konfigurasi koalisi ini, tapi gak ada gagasan ya, tapi kok kosong gagasan, miskin gagasan. Jadi politik kita hari ini soal copras dan koalisi-koalisi partai-partai ini bulet aja di situ, hanya bulet aja di situ, ramai riuh, tapi miskin gagasan. Bahkan kita pengen tahu gagasannya Pak Prabowo untuk melanjutkan Indonesia seperti apa, bagaimana caranya, strateginya apa. Mas Ganjar melanjutkan Pak Jokowi berlanjutan apa, bagaimana melanjutkan apa yang dilanjutkan seperti apa. Perubahan itu tantangannya lebih besar. Perubahannya di mana? Perubahan itu apakah apakah mengubah caranya saja atau mengubah ibaratnya kita bikin kue. Kalau sekarang bikin bolu apa sekarang mau bikin bakwan, kan udah berubah kontennya. Anu gitu. Nah, itu mengubah caranya saja atau kontennya yang berubah. Kalau Pak Jokowi bangun infrastruktur, kamu berubah. Sekarang kita nggak mau bangun misalnya apa? Nah, itu kan perubahannya di mana? Nah, mengapa berubahnya seperti itu? Nah, ada rasionalisasinya, berubah, oke, betul berubah. Mengapa perubahannya gitu? Mengapa perlu berubah? Sementara ini sudah baik, gitu. Perlu ada. Makanya kita menyambut baik teman-teman BEM UI yang mengundang tiga capres untuk adu gagasan. Nah, semoga kampus-kampus lain juga tergerak untuk bisa memikirkan. Kalau perlu bukan hanya ya, justru sekarang kan eranya kalau dari KPU kan memang eranya belum kampanye. Jadi emang nggak ada. Bagaimana kita para tokoh itu bagi 3 capres ya, Prabowo, Ganjar, Anies, udah diundang kemana aja terserah, tidak harus debat, tapi menyampaikan gagasan, public lecture, seminar atau bedah gagasan bersama capres itu ke kampus-kampus, ke kampus-kampus, ke ke tengah masyarakat, terutama ke kelompok NGO, kelompok pemikir, kelompok think tank group, terutama ke kampus-kampus. Udah audiensi, bukan hanya audiensi hai foto-foto, tapi juga ada orasi gagasan, pidato, kuliah umum atau apapun namanya. 3 capres tuh, Pak Prabowo kemana, Mas Ganjar kemana, Mas Anies kemana, udah. Jangan cuma ketemu partai lobby siapa ini hanya ngomong capres siapa sama geser-geser ke koalisi. Kota ganti, ibaratnya main puzzle aja kan. Main puzzle aja, puzzle capres cawapres dengan cawapres siapa, coba lagi koalisinya bagaimana. Jadi kita hari ini politik elektoral kita hari ini sibuk dengan puzzle-puzzle capres, cawapres dan puzzle-puzzle partai. Ya, lebih kepada puzzle-puzzle untuk menang kalah. Tapi lupa, kosong, miskin gagasan dan ide. Nah, sekarang saatnya karena TV ya 75 hari masa kampanye nggak cukup untuk mendeliver gagasan. Iya, tapi sekarang masalahnya ini lagi Mas, ngomongin sosialisasi dan kampanye kan kemarin sempat dibahas tuh sama kita tentang. Oh iya, makanya sekarang kan sosialisasi. Makanya kalau sosialisasi jangan bawa atribut partai, jangan bawa dia segala macam, udah capres tokoh-tokoh ini ya, capres yang menyebut diri capres
atau bakal cawapres sama tokoh-tokoh yang sekarang beredar namanya di hasil survei, mari kita undang. Mari kampus-kampus, lembaga-lembaga kajian, Diundang ke sini bisa nggak? ya nanti kita undang ya sebenarnya kampus-kampus, kampus-kampus, lembaga kajian atau kelompok-kelompok masyarakat sipil mengundang semua tokoh-tokoh yang namanya beredar di hasil survei untuk kalau debat kan nggak, ya debat ya aku debat bagus-bagus saja, tapi lebih saya ingin melihat ide, gagasan orisinal mereka untuk Indonesia ke depan seperti apa. Iya. Nah, kalau Pak Jokowi udah begini, lu mau apa? Pak Prabowo mau apa? Mas Ganjar mau apa? Mas Anies mau apa dengan perubahannya? Melanjutkannya bagaimana Mas Ganjar, Pak Prabowo? Sama-sama saja, itu beda caranya melanjutkannya. Ini adu gagasan, makanya forum-forum publik, di kampus-kampus dan di ruang publik untuk para tokoh-tokoh yang akan maju dalam bursa capres cawapres ini, bukan hanya capresnya saja, bukan hanya 3 orang ini, bukannya Pak Prabowo, Mas Ganjar dan Mas Anies, tapi juga cawapresnya juga, itu kita buka ruang untuk memang adu gagasan ke publik, memberikan ceramah, orasi, public lecture, kuliah umum, supaya seluas-luasnya, supaya kita tahu pemikiran itu yang kemudian disampaikan ke publik. Ini kan sekarang politik kita sangat elitis. Ya, politik kita sangat elitis, elitis di pasal-pasal partai dan capres cawapres tadi, sementara di ruang publiknya kosong dengan gagasan. Kita nggak tahu apa. Jadi dan kita dipaksa memilih, ini loh sudah jadi komoditas. Ya memang itu kita sudah jam berapa nih? Udah lewat, Mas, udah offside. Sudah cukup waktunya. Kira-kira itu menarik. Jadi bagaimana posisi cawapres ini tentu akan menentukan bagaimana kapasitas pasangan capres cawapres, karena publik akan melihat sosok capres cawapres sebagai pasangan lengkap, paket pasangan ideal di tunggal yang akan menjadi menjawab tantangan Indonesia ke depan. Udah selesai. Baik, terima kasih banyak ya teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Indonesia.